Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raisa Kirena Hitorisya. Nama saya Salsabila Deliandri dari kelas 11A. Di sini kami akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah kami yang berjudul Pengaruh Kendaraan Bermotor yang Menyebabkan Polusi Terhadap Manusia. Yang pertama, saya akan membacakan bab 1 pendahuluan. A. Latar belakang. Polusi udara akibat dari peningkatan penggunaan jumlah kendaraan bermotor yang mengeluarkan gas-gas berbahaya akan sangat mendukung terjadinya pencemaran udara, dan salah satu akibatnya adalah adanya pemanasan global. Hingga saat ini, lebih 70% pencemaran udara diakibatkan oleh emisi kendaraan bermotor. Aktivitas transportasi di jalan raya terus meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan, dan daya tarik kota yang pesat. Angka kepemilikan kendaraan bermotor di Indonesia, terutama kota-kota besar, menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat, sehingga menimbulkan permasalahan yang serius, yakni kemacetan, meningkatnya konsumsi bahan bakar, dan semakin parahnya tingkat pencemaran udara akibat emisi gas buang yang dihasilkan. B. Rumusan masalah. Nomor 1. Bagaimana pengaruh kendaraan bermotor dalam kehidupan sehari-hari? Yang kedua, apa yang menyebabkan polusi meningkat setiap tahunnya? Yang ketiga, apa pengaruh asap polusi terhadap kehidupan manusia? C. Tujuan penelitian. Untuk mengetahui dampak negatif kendaraan bermotor terhadap kehidupan manusia dan makhluk lainnya. Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab asap polusi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Dan untuk mengetahui bagaimana pemeliharaan pengendalian pencemaran udara yang selalu terjamin mutunya. Bab 2. Pembahasan. 1. Pengaruh kendaraan bermotor. Definisi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik untuk pergerakannya dan digunakan untuk transportasi darat. Umumnya, kendaraan bermotor menggunakan mesin pembakaran dalam. Namun, motor listrik dan mesin jenis lain, misalnya kendaraan listrik hibrida dan hibrida plug-in, juga dapat digunakan. Kendaraan bermotor memiliki roda dan biasanya berjalan di atas jalanan. Jenis kendaraan bermotor. Jenis-jenis kendaraan bermotor dapat bermacam-macam, mulai dari mobil, bus, sepeda motor, kendaraan off-road, truk ringan, sampai truk berat. Klasifikasi kendaraan bermotor ini bervariasi tergantung masing-masing negara. Manfaat kendaraan bermotor. Yang pertama, yakni untuk kesehatan tubuh. Dengan berkendara motor, tubuh akan bergerak menjaga keseimbangan. Kemudian, sejumlah bagian tubuh juga harus mengeluarkan tenaga untuk mengontrol laju kendaraan. Kedua, yakni baik untuk otak. Berkendara sepeda motor juga butuh banyak konsentrasi dan fokus dalam mengendalikan motor, sehingga otak kita akan semakin terlatih untuk fokus. Yang ketiga, berkendara sepeda motor juga lebih praktis, terlebih ketika memecah lalu lintas yang padat. Kemudian, untuk parkirnya juga lebih praktis dan tidak butuh banyak tempat. Pengaruh kendaraan bermotor terhadap kehidupan sehari-hari. Sejak ditemukan mesin uap, berkembang pula kendaraan bermesin lainnya. Alat transportasi bermesin seperti sepeda motor, mobil, kereta api merupakan alat transportasi yang modern. Dengan alat transportasi tersebut, jarak jauh dapat ditempuh dalam waktu yang singkat. Selain untuk mengangkut barang, manusia yang memiliki mobilitas yang tinggi juga perlu berpergian. Kemudian, diciptakanlah kendaraan yang selain cepat juga memberikan kenyamanan dalam perjalanan. Dengan bus dan kereta api misalnya, sejumlah besar orang dapat diangkut sekaligus yang membuat ongkos angkutnya lebih murah. Selain itu, waktu tempuh yang dirasakan pun akan terasa lebih cepat. Kedua, saya akan menjelaskan penyebab polusi. Definisi polusi. Polusi adalah pelepasan zat atau substansi yang merusak ke dalam lingkungan, yang menghasilkan dampak negatif pada ekosistem, manusia, hewan, dan tumbuhan. Polusi dapat berupa zat kimia, partikel padat, atau suara yang tidak diinginkan. Polusi dapat muncul dari berbagai sumber termasuk industri, transportasi, aktivitas lainnya. NIOSH. Polusi adalah pelepasan substansi atau energi yang merusak lingkungan dan kesehatan manusia.
Jenis-jenis polusi. Ada beberapa jenis polusi yang umum terjadi, di antaranya polusi udara. Polusi udara terjadi ketika zat-zat berbahaya seperti partikel padat, gas beracun, dan uap kimia dilepaskan ke udara. Kedua, polusi air. Polusi air terjadi ketika zat-zat berbahaya mencemar sumber air seperti sungai, danau, atau laut. Polusi tanah. Polusi tanah terjadi ketika tanah terkontaminasi oleh zat-zat berbahaya seperti pestisida logam berat atau limbah padat. Polusi suara. Polusi suara terjadi ketika tingkat kebisingan yang tinggi menciptakan gangguan bagi lingkungan dan manusia. Polusi cahaya. Polusi cahaya terjadi ketika cahaya buatan mengganggu ekosistem alam dan menyebabkan gangguan dalam ritme alami. Dampak polusi. Polusi memiliki dampak yang serius terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Dampak utamanya meliputi dampak lingkungan. Polusi dapat merusak ekosistem alami, mengganggu keseimbangan ekosistem, dan mengancam kelangsungan hidup spesies tertentu. Misalnya, polusi air dapat mengakibatkan matinya organisme air dan kerusakan ekosistem sungai. Dampak kesehatan manusia. Polusi udara dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit pernapasan, kanker paru-paru, dan penyakit jantung. Yang menyebabkan polusi meningkat adalah emisi kendaraan, bahan bakar minyak dan gas alam untuk memanaskan rumah, produk sampingan dari manufaktur dan pembangkit listrik, khususnya pembangkit listrik berbahan bakar batu bara, serta asap dari produksi kimia dalam sumber utama polusi udara buatan manusia. Solusi untuk mengatasi polusi. Untuk mengatasi masalah polusi diperlukan tindakan dari individu, pemerintah, dan industri. Contohnya mengurangi emisi kendaraan, pengelolaan limbah yang baik, pemanfaatan energi terbarukan, mengendalikan polusi industri, pendidikan, dan kesadaran masyarakat. 3. Pengaruh asap polusi terhadap kesehatan manusia. Definisi kesehatan. Dalam perspektif model biomedis, definisi awal kesehatan difokuskan pada kemampuan tubuh untuk berfungsi. Kesehatan dipandang sebagai kondisi tubuh yang berfungsi normal yang dapat terganggu oleh penyakit dari waktu ke waktu. Pada tahun 1958, Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mendefinisikan kesehatan sebagai kesejahteraan fisik, mental, dan sosial, dan bukan hanya tidak adanya penyakit dan kelemahan. Dampak asap polusi. Dampak pencemaran udara dari asap kendaraan, asap pabrik, asap rokok, dan lain-lain bisa memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga bisa berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia sehingga membahayakan kesehatan. Bukan hanya saluran pernapasan, sistem peredaran darah juga dapat terganggu karena akibat polusi udara. Hal ini disebabkan oleh karbon monoksida yang jumlahnya sangat banyak sehingga membuat kadar protein, inflamasi, dan jumlah kekentalan darah bertambah. Itulah yang memicu radang pembuluh darah yang bisa mengakibatkan penyakit kardiovaskular. Bab 3. Penutup. A. Kesimpulan. Faktor utama yang menjadi penyebab pencemaran lingkungan, khususnya pencemaran udara yang semakin marak di kota-kota besar, disebabkan oleh kendaraan bermotor. Emisi gas buang kendaraan bermotor atau dikenal dengan asap knalpot adalah akibat terjadinya proses pembakaran yang tidak sempurna. Zat-zat yang berbahaya yang terkandung dalam emisi gas buang kendaraan bermotor terdiri dari partikulat matter, sulfur dioksida, karbon monoksida, serta karbon dioksida yang berpotensi membahayakan kesehatan manusia beserta makhluk lainnya. Kendaraan bermotor yang menjadi faktor utama menurunnya kualitas udara dikarenakan jumlah kendaraan bermotor yang sudah melebihi jumlah ideal kendaraan bermotor, serta kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengujian berkala emisi gas buang dari kendaraan bermotor secara berkala. B. Saran. Dinas Lingkungan Hidup dapat menangani pencemaran udara yang ditimbulkan oleh kendaraan bermotor dengan cara mengimplementasikan dengan benar Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal pengadilan pencemaran udara, sebagaimana mestinya telah diatur di dalamnya, yang merupakan aturan pelaksanaan dari UU PPLH 32/2009. Sehingga pengendalian pencemaran udara benar-benar dapat dilaksanakan sebagai mestinya untuk menjaga kualitas udara. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kekurangan.
Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.